Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menerangkan tentang konsep pengembangan badan usaha yang beranggotakan Nona Intira 1021800021 dan Eka Mirpawaningsih 2102 17133. Konsep badan usaha terdiri dari 4 poin. Yang pertama, merger, yang kedua akuisisi, yang ketiga konsolidasi, yang keempat aspek hukum perusahaan grup. Yang pertama, merger. Istilah merger berasal dari kata merger yang dalam bahasa Indonesia berarti menggabungkan atau memfusikan. Menurut Berzelius Ruru mengartikan merger sebagai penggabungan usaha dari atau lebih perusahaan yang bergabung ke dalam salah satu perusahaan yang telah ada sebelumnya. Jadi, penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu badan usaha atau lebih untuk menggabungkan diri dengan badan usaha lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasifa. Dari badan usaha yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada badan usaha yang menerima penggabungan, dan selanjutnya status badan usaha yang menggabungkan diri tersebut berakhir karena hukum. Selanjutnya, jenis-jenis merger. Ada 4 jenis merger. Yang pertama, merger horizontal. Merger di antara dua atau lebih perusahaan di mana semua perusahaan tersebut bergerak pada bidang bisnis atau line of business, yaitu apabila dua atau lebih perusahaan yang sebagian besar mempunyai pasar pembelian dan pasar penjualan yang sama-sama menjadi satu. Yang kedua, merger vertikal, yaitu suatu gabungan di antara dua perusahaan atau lebih dengan yang mana satu bertindak sebagai supplier, atau dapat dikatakan fusi atau merger vertikal terjadi apabila perusahaan bersatu dengan perusahaan yang lainnya yang mengerjakan lebih lanjut barang-barang yang dibuat oleh perusahaan yang pertama. Yang ketiga, merger kongenerik. Merger kongenerik ini yaitu merger dua atau lebih perusahaan yang saling berhubungan tetapi bukan terhadap produk yang sama seperti merger horizontal dan perusahaan hulu dengan hilir seperti merger vertikal. Dan yang keempat, merger konglomerat. Penggabungan dua perseroan atau lebih yang tidak memiliki kesamaan bidang usaha, sehingga aktivitas bisnis tidak berkaitan sama sekali antara perseroan yang menggabungkan diri dengan perseroan yang menerima penggabungan. Selanjutnya, alasan melakukan merger. Merger atau penggabungan usaha merupakan salah satu bentuk reinstruksi perusahaan yang memiliki daya tarik yang cukup kuat dalam lingkup dunia usaha dan para pengusaha. Proses merger melibatkan berbagai aspek, di antaranya aspek hukum yang bahkan mengiringi proses merger dari permulaan proses hingga akhir proses. Yang kedua, akuisisi. Menurut pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, akuisisi atau pengambil alih perubahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan suatu perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasifa. Dari perseroan yang melebur diri dan status badan hukum perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nona Intira akan melanjutkan penjelasan dari poin-poin materi pengembangan badan usaha. Yang ketiga, konsolidasi. Pengertian dari konsolidasi berdasarkan pasal 1 angka 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007, peleburan atau yang disebut konsolidasi adalah perbuatan hukum yang mana dilakukan oleh dua perseroan terbatas atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perseroan terbatas yang baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasifa dari perseroan terbatas yang meleburkan diri berakhirnya karena hukum. Selanjutnya, tujuan dari laporan keuangan konsolidasi, bahwa laporan keuangan adalah suatu laporan keuangan dari suatu kelompok atau grup perusahaan yang disajikan sebagai suatu kesatuan ekonomi. Di dalam perusahaan terdiri dari perusahaan induk dan perusahaan anak. Keduanya berdiri sendiri, akan tetapi dipandang dari segi ekonomi, perusahaan anak hanyalah perpanjangan tangan dari perusahaan induk, karena kebijakannya akan ditentukan oleh perusahaan induk. Oleh karena itu, dari segi ekonomi, kedua perusahaan tersebut sebenarnya merupakan suatu kesatuan ekonomi, agar supaya perusahaan induk dan perusahaan anak dapat mencerminkan satu
kesatuan ekonomi. Maka dalam hal ini, kedua perusahaan tersebut harus menyusun suatu laporan keuangan yang mencakup dan mencerminkan operasi perusahaan induk dan perusahaan anak. Adapun prosedur penyusunan laporan keuangan konsolidasi sebagai berikut meliputi: yang pertama, mempersiapkan kertas kerja penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Yang kedua, memasukkan laporan keuangan meliputi laporan laba rugi, laporan laba ditahan, dan neraca masing-masing dari perusahaan induk dan perusahaan anak pada kolomnya masing-masing. Yang ketiga, jika ada kesalahan-kesalahan pada laporan keuangan induk dan keuangan anak, atau seperti koreksi terhadap pencatatan investasi dengan metode biaya dikonversi ke metode ekuitas, perlu dibuatkan jurnal penyesuaian diposting ke buku besar perusahaan induk dan perusahaan anak. Yang keempat, memasukkan jurnal eliminasi dalam kertas kerja. Dan yang kelima, mengeliminasi laba atau rugi akar perusahaan atau laba atau rugi anak yang telah diakui dalam laporan laba rugi perusahaan induk. Poin yang selanjutnya yaitu aspek hukum perusahaan grup atau holding company. Grup perusahaan adalah sekelompok perusahaan yang tergabung menjadi satu wadah atau organisasi dan dikendalikan oleh perusahaan induk atau yang disebut holding company. Sedangkan perusahaan induk atau holding company adalah perusahaan utama yang menjadi pemimpin dari suatu grup perusahaan. Di dalam Black's Law Dictionary, holding company juga diartikan bahwa holding company merupakan sebuah perusahaan yang memiliki saham pada perusahaan lain yang menjadi targetnya, sehingga perusahaan tersebut menjadi pengendali di perusahaan lain yang menjadi target holding company tersebut. Perusahaan pengendali ini dikenal dengan nama perusahaan induk atau holding company, sedangkan perseroan-perseroan terbatas yang dikendalikan holding company atau yang merupakan anak perusahaan disebut subsidiary company. Holding company sebagai pemegang saham mayoritas berfungsi sebagai pengendali atau kontroler, sehingga susunan pengurus subsidiary company umumnya juga merupakan pengurus pada holding company dengan struktur yang saling bergantian. Selanjutnya, induk perusahaan memperoleh perlindungan berupa limited liability, sehingga induk perusahaan hanya bertanggung jawab sebesar nilai saham yang disetor atas ketidakmampuan anak perusahaan untuk menyelesaikan seluruh tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga. Konstruksi hukum antara perusahaan induk atau holding company dengan anak perusahaan atau subsidiary company dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau UU-PT yang menggunakan prinsip hukum mengenai kemandirian badan hukum induk dan anak perusahaan untuk bertindak sebagai subjek hukum mandiri dan berhak melakukan perbuatan hukum sendiri. Maka dalam hal ini, induk perusahaan tidak bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh anak perusahaan. Dan berlakunya prinsip limited liability yang melindungi perusahaan induk sebagai pemegang saham anak perusahaan untuk tidak bertanggung jawab melebihi nilai investasi atas ketidakmampuan anak perusahaan menyelesaikan tanggung jawab hukum dengan pihak yang ketiga.